Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam channel kami Ara Alesa. Kali ini kami masih akan membersamai teman-teman semuanya untuk mempersiapkan diri menghadapi tes CPNS maupun tes P3K dengan formasi perencana ahli pertama untuk materi kompetensi teknis, yaitu materi perencanaan, ekonomi, spasial, dan sosial. Untuk kali ini edisi spesial, yaitu terdiri dari 45 soal. Langsung saja untuk soal yang pertama. Pada suatu daerah, terdapat pabrik gula yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian lokal maupun nasional. Apabila pabrik tersebut berhenti beroperasi, maka banyak petani tebu di daerah tersebut akan mengalami kesulitan dalam menjual hasil panen tebu mereka. Dampak tersebut termasuk dalam aspek ekonomi: A. Mikroekonomi, B. Makroekonomi, C. Ekonomi sumber daya manusia, D. Sosiologi ekonomi. Jawabannya adalah B. Makroekonomi. Dampak berhenti beroperasinya pabrik gula yang dirasakan oleh banyak petani tebu di daerah tersebut termasuk dalam aspek ekonomi makro, karena mempengaruhi perekonomian secara luas, tidak hanya pada skala individu atau kelompok kecil. Berikutnya soal nomor 2. Dalam perencanaan, kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data awal dan informasi mengenai kondisi existing disebut sebagai tahap. A. Identifikasi masalah, B. Pengumpulan data, C. Analisis data, D. Evaluasi hasil. Jawabannya adalah B. Pengumpulan data. Tahap dalam perencanaan yang melibatkan pengumpulan data awal dan informasi mengenai kondisi existing disebut sebagai tahap pengumpulan data. Berikutnya soal nomor 3. Salah satu langkah dalam proses perencanaan ruang adalah analisis kebutuhan ruang. Analisis kebutuhan ruang dilakukan untuk A. Mengetahui potensi sumber daya alam di suatu daerah, B. Menentukan tata guna lahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, C. Memperkirakan intensitas penggunaan lahan di masa depan, D. Mengukur tingkat kepadatan penduduk di suatu wilayah. Jawabannya adalah C. Memperkirakan intensitas penggunaan lahan di masa depan. Analisis kebutuhan ruang dilakukan untuk memperkirakan intensitas penggunaan lahan di masa depan, sehingga dapat menentukan tata guna lahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya soal nomor 4. Dalam perencanaan kota, penyusunan rencana tata ruang dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut kecuali A. Transportasi, B. Perumahan, C. Kehutanan, D. Ekonomi. Jawabannya adalah C. Kecuali kehutanan. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penyusunan rencana tata ruang kota meliputi transportasi, perumahan, dan ekonomi. Kehutanan merupakan faktor yang lebih relevan dalam perencanaan tata ruang di wilayah pedesaan atau luar kota. Berikutnya soal nomor 5. Salah satu langkah dalam proses perencanaan pembangunan kawasan industri adalah pemilihan lokasi yang strategis. Pemilihan lokasi dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut kecuali A. Akses transportasi, B. Kualitas lingkungan, C. Kepadatan penduduk, D. Akses pasar. Jawabannya adalah C. Kecuali kepadatan penduduk. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi kawasan industri adalah akses transportasi, kualitas lingkungan, dan akses pasar. Kepadatan penduduk tidak termasuk dalam pertimbangan pemilihan lokasi kawasan industri. Berikutnya soal nomor 6. Pada masa Orde Baru, kebijakan pembangunan di Indonesia didasarkan pada pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Tujuan pembangunan daerah adalah A. Mendorong pembangunan di daerah tertinggal, B. Menyeimbangkan pembangunan antar daerah, C. Peningkatan pemerataan pembangunan, D. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah D. Semua jawaban benar.
Pembangunan daerah bertujuan untuk mendorong pembangunan di daerah tertinggal, menyeimbangkan pembangunan antar daerah, dan meningkatkan pemerataan pembangunan di Indonesia. Berikutnya soal nomor 7. Salah satu indikator perkembangan ekonomi yang digunakan adalah pendapatan per kapita. Indikator ini digunakan untuk mengukur A. Kesejahteraan masyarakat, B. Pertumbuhan ekonomi, C. Produktivitas ekonomi, D. Keseimbangan neraca pembayaran. Jawabannya adalah A. Kesejahteraan masyarakat. Pendapatan per kapita digunakan sebagai indikator perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan per kapita mengukur rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap individu dalam suatu negara. Berikutnya soal nomor 8. Peta tematik adalah peta yang menunjukkan informasi geografis yang spesifik berdasarkan tema tertentu. Seperti peta curah hujan atau peta penggunaan lahan, peta tematik termasuk dalam jenis peta: A. Peta politik, B. Peta topografis, C. Peta administratif, D. Peta khusus. Jawabannya adalah D. Peta khusus. Peta tematik termasuk dalam jenis peta khusus karena menunjukkan informasi geografis yang spesifik berdasarkan tema tertentu. Berikutnya soal nomor 9. Dalam perencanaan tata ruang, integrasi spasial mengacu pada A. Penggabungan berbagai tipe penggunaan lahan, B. Penyatuan berbagai sektor dalam tata ruang, C. Pengarusutamaan pembangunan wilayah dalam tata ruang, D. Pengaturan pergerakan dan konektivitas antar wilayah. Jawabannya adalah D. Pengaturan pergerakan dan konektivitas antar wilayah. Integrasi spasial adalah perencanaan tata ruang berkaitan dengan pengaturan pergerakan dan konektivitas antar wilayah, sehingga terjalin sinergi antara wilayah-wilayah tersebut. Berikutnya soal nomor 10. Pemukiman yang telah ada sejak lama dan berkembang secara alami disebut sebagai pemukiman A. Tradisional, B. Perkotaan, C. Pedesaan, D. Konsentris. Jawabannya adalah A. Tradisional. Pemukiman tradisional adalah pemukiman yang telah ada sejak lama dan berkembang secara alami dengan mengikuti pola dan nilai-nilai budaya setempat. Soal nomor 11. Salah satu tujuan manajemen risiko adalah A. Menghilangkan risiko sepenuhnya, B. Mengurangi dampak dan frekuensi risiko, C. Meningkatkan keuntungan dari risiko, D. Mengabaikan risiko yang ada. Jawabannya adalah B. Mengurangi dampak dan frekuensi risiko. Salah satu tujuan manajemen risiko adalah mengurangi dampak dan frekuensi risiko yang mungkin terjadi. Selanjutnya soal nomor 12. Berkaitan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan disebut juga sebagai A. Pembangunan berkelanjutan, B. Pembangunan berwawasan lingkungan, C. Pembangunan sosial ekonomi, D. Pembangunan integratif. Jawabannya adalah A. Pembangunan berkelanjutan. Keterkaitan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan dikenal sebagai pembangunan berkelanjutan, di mana ketiga aspek tersebut saling mendukung dan harmonis. Soal nomor 13. Rencana tata ruang tingkat makro berfungsi untuk A. Mengatur penggunaan lahan di tingkat nasional, B. Menyusun aturan-aturan tata ruang di tingkat desa, C. Menentukan kebijakan pembangunan di tingkat regional, D. Memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang. Jawabannya adalah C. Menentukan kebijakan pembangunan di tingkat regional. Rencana tata ruang tingkat makro berfungsi untuk menentukan kebijakan pembangunan di tingkat regional dengan mempertimbangkan kondisi geografis, ekonomi, dan sosial di wilayah tersebut. Berikutnya soal nomor 14. Salah satu aspek penting dalam perencanaan tata ruang adalah evaluasi rencana. Tujuan dari evaluasi rencana adalah A. Menilai kesesuaian rencana dengan ketentuan peraturan daerah,
B. Mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan dalam rencana. C. Memperoleh persetujuan dari pihak terkait. D. Mengukur efektivitas implementasi rencana. Jawabannya adalah B. Mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan dalam rencana. Evaluasi rencana dalam perencanaan tata ruang bertujuan untuk mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan dalam rencana tersebut, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan pada rencana selanjutnya. Berikutnya soal nomor 15. Salah satu indikator pengukuran keberhasilan pembangunan sosial adalah A. Tingkat pertumbuhan ekonomi, B. Angka harapan hidup, C. Jumlah pengangguran, D. Ketersediaan infrastruktur. Jawabannya adalah B. Angka harapan hidup. Angka harapan hidup digunakan sebagai indikator pengukuran keberhasilan pembangunan sosial karena dapat mencerminkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Berikutnya soal nomor 16. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur menggunakan beberapa indikator. Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah A. Inflasi, B. PDRB, C. Pengangguran, D. Suku bunga. Jawabannya adalah B. PDRB. Pertumbuhan ekonomi negara biasanya diukur dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB. Berikutnya soal nomor 17. Peta yang memperlihatkan kondisi geografis suatu wilayah disertai dengan unsur-unsur manusia seperti pemukiman, jalan, dan sungai disebut sebagai peta. A. Fisik, B. Spasial, C. Topografi, D. Politik. Jawabannya adalah B. Spasial. Peta yang memperlihatkan kondisi geografis suatu wilayah beserta unsur-unsur manusianya disebut peta spasial. Berikutnya soal nomor 18. Salah satu tujuan dari perencanaan adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator, antara lain A. Pendidikan, B. Pertumbuhan populasi, C. Perubahan iklim, D. Kesenjangan ekonomi. Jawabannya adalah A. Pendidikan. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan menggunakan indikator seperti pendidikan, kesehatan, dan tingkat kemiskinan. Selanjutnya soal nomor 19. Pendekatan dalam perencanaan yang berfokus pada partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan disebut sebagai pendekatan A. Top-down, B. Bottom-up, C. Incremental, D. Rasional komprehensif. Jawabannya adalah B. Bottom-up. Pendekatan bottom-up dalam perencanaan berfokus pada partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Berikutnya soal nomor 20. Kawasan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi disebut sebagai kawasan A. Rural, B. Urban, C. Suburban, D. Pesisir. Jawabannya adalah B. Urban. Kawasan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dengan kegiatan ekonomi yang dominan disebut sebagai kawasan urban. Selanjutnya soal nomor 21. Metode dalam perencanaan yang menggunakan pendekatan secara sistematik dan rasional untuk mencapai tujuan yang spesifik disebut sebagai metode A. PERT, B. CPM, C. SWOT, D. RJP. Jawabannya adalah A. PERT. Merupakan metode yang digunakan dalam perencanaan untuk mengelola proyek dengan pendekatan yang sistematik dan rasional. Berikutnya soal nomor 22. Kesenjangan ekonomi antar wilayah dapat diukur dengan menggunakan indikator A. IPM, B. GDP, C. Gini rasio, D. Inflasi. Jawabannya adalah C. Gini rasio. Kesenjangan ekonomi antar wilayah dapat diukur dengan menggunakan Gini rasio yang mengukur tingkat ketimpangan pendapatan. Soal nomor 23.
Salah satu fungsi perencanaan adalah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Optimasi penggunaan sumber daya dilakukan dengan cara A. Meningkatkan produksi, B. Meningkatkan konsumsi, C. Mengurangi limbah, D. Meningkatkan populasi. Jawabannya adalah C. Mengurangi limbah. Optimasi penggunaan sumber daya dilakukan dengan cara mengurangi limbah dan memastikan penggunaan sumber daya yang efisien. Selanjutnya soal nomor 24. Salah satu tujuan dari perencanaan spasial adalah A. Mengoptimalkan penggunaan ruang, B. Meningkatkan tingkat kepadatan penduduk, C. Membatasi mobilitas penduduk, D. Meningkatkan pertumbuhan populasi. Jawabannya adalah A. Mengoptimalkan penggunaan ruang. Salah satu tujuan dari perencanaan spasial adalah untuk mengoptimalkan penggunaan ruang yang ada. Berikutnya soal nomor 25. Salah satu indikator dalam pengukuran tingkat kemiskinan adalah A. IPM, B. BPI, C. Gini rasio, D. PDRB. Jawabannya adalah B. BPI. Indikator dalam pengukuran tingkat kemiskinan dapat menggunakan BPI atau Basic Poverty Index yang mengukur proporsi penduduk yang hidup dalam garis kemiskinan. Soal nomor 26. Salah satu langkah dalam metode perencanaan RJP adalah A. Evaluasi hasil, B. Penentuan tujuan, C. Penyusunan program, D. Identifikasi masalah. Jawabannya adalah D. Identifikasi masalah. Salah satu langkah dalam metode perencanaan RJP adalah identifikasi masalah yang menjadi fokus perencanaan. Soal nomor 27. Tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan suatu kegiatan adalah contoh dari apa yang terdapat pada rencana operasional. A. Tujuan jangka yang menengah, B. Sumber daya yang diperlukan, C. Indikator pencapaian, D. Rincian pelaksanaan. Jawabannya adalah D. Rincian pelaksanaan. Rencana operasional menguraikan rincian pelaksanaan suatu kegiatan termasuk tanggal, waktu, tempat, dan sumber daya yang diperlukan. Soal nomor 28. Sistem spasial memiliki kegunaan dalam perencanaan dengan beberapa cara kecuali A. Analisis wilayah, B. Evaluasi program, C. Pengembangan kebijakan, D. Aplikasi teknologi komputer. Jawaban yang tepat adalah D. Aplikasi teknologi komputer. Sistem spasial digunakan dalam analisis wilayah, pengambilan keputusan, evaluasi program, dan pengembangan kebijakan. Aplikasi teknologi komputer bukanlah salah satu kegunaan dalam sistem spasial. Selanjutnya soal nomor 29. Salah satu tujuan perencanaan adalah untuk A. Menciptakan ketimpangan sosial, B. Meningkatkan persaingan di antara wilayah, C. Meningkatkan produktivitas ekonomi, D. Memperkuat konflik antar wilayah. Jawabannya adalah C. Meningkatkan produktivitas ekonomi. Perencanaan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Tujuan lainnya meliputi keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan sosial, dan pengurangan ketimpangan sosial. Soal nomor 30, faktor utama yang mempengaruhi kehidupan sosial budaya suatu wilayah adalah A. Ketinggian permukaan, B. Jarak tempuh, C. Suhu udara, D. Iklim. Jawabannya adalah D. Iklim. Iklim merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi kehidupan sosial budaya suatu wilayah. Faktor lainnya meliputi topografi, ketinggian permukaan, suhu udara, dan jarak tempuh. Berikutnya soal nomor 31. Berikut ini adalah contoh parameter ekonomi dalam perencanaan wilayah. A. Proses pembangunan ekonomi, B. Keberagaman budaya, C. Ketersediaan sarana transportasi, D. Kualitas lingkungan hidup. Jawaban yang benar adalah A. Proses pembangunan ekonomi. Parameter ekonomi dalam perencanaan wilayah berkaitan dengan aspek-aspek yang terkait dengan perekonomian di wilayah tersebut. Berikutnya soal nomor 32. Salah satu indikator perencanaan ekonomi yang umum digunakan adalah A. Indeks pembangunan manusia atau IPM, B. Tingkat kemiskinan, C. Tingkat pendidikan, D. Tingkat pengangguran.
Jawabannya adalah D. Tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran merupakan salah satu indikator perencanaan ekonomi yang umum digunakan. Indikator lain meliputi Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, tingkat kemiskinan, tingkat kelahiran, dan tingkat pendidikan. Berikutnya soal nomor 33. Salah satu langkah dalam perencanaan spasial adalah A. Identifikasi kebutuhan masyarakat, B. Pemetaan wilayah secara detail, C. Pembangunan infrastruktur tanpa analisis, D. Pembuatan kebijakan tanpa konsultasi publik. Jawabannya adalah A. Identifikasi kebutuhan masyarakat. Langkah pertama dalam perencanaan spasial adalah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat. Langkah lainnya meliputi pemetaan wilayah secara detail, pembangunan infrastruktur dengan analisis, konsultasi publik dalam pembuatan kebijakan, dan evaluasi implementasi proyek. Soal nomor 34. Analisis spasial bertujuan untuk A. Memprediksi potensi bencana alam, B. Mengoptimalkan penggunaan lahan, C. Menentukan iklim suatu wilayah, D. Menghilangkan kepadatan penduduk. Jawabannya adalah B. Mengoptimalkan penggunaan lahan. Analisis spasial bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan lahan dalam perencanaan wilayah. Analisis ini juga berguna dalam memprediksi potensi bencana alam, menghilangkan kepadatan penduduk, dan mengurangi tingkat urbanisasi. Berikutnya soal nomor 35. Perencanaan sosial memiliki tujuan utama: A. Meningkatkan ketimpangan sosial, B. Meningkatkan konflik antar wilayah, C. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, D. Meningkatkan partisipasi masyarakat. Jawabannya adalah D. Meningkatkan partisipasi masyarakat. Perencanaan sosial memiliki tujuan utama untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan. Tujuan lainnya meliputi meningkatkan kelanggengan wilayah, kualitas lingkungan hidup, dan mengurangi ketimpangan sosial serta konflik antar wilayah. Soal nomor 36. Salah satu prinsip dalam perencanaan ekonomi adalah A. Pembangunan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan, B. Implementasi kebijakan tanpa evaluasi, C. Partisipasi masyarakat diabaikan, D. Keberlanjutan sumber daya alam. Jawabannya adalah D. Keberlanjutan sumber daya alam. Keberlanjutan sumber daya alam adalah salah satu prinsip dalam perencanaan ekonomi. Prinsip lainnya meliputi mempertimbangkan dampak lingkungan dalam pembangunan, evaluasi, implementasi kebijakan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Soal nomor 37. Salah satu alat perencanaan yang sering digunakan dalam perencanaan wilayah adalah A. Sistem informasi geografis, B. Alat pengukur tinggi tanah, C. Jenis-jenis batuan, D. Sistem pencernaan tubuh manusia. Jawabannya adalah A. Sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis merupakan salah satu alat perencanaan yang sering digunakan dalam perencanaan wilayah. Alat lainnya seperti alat pengukur tinggi tanah dan jenis-jenis batuan tidak termasuk dalam alat perencanaan wilayah. Soal nomor 38. Penyebab utama perubahan iklim global adalah A. Urbanisasi, B. Penggunaan energi fosil, C. Pemanasan global, D. Deforestasi. Jawabannya adalah B. Penggunaan energi fosil. Penyebab utama perubahan iklim global adalah penggunaan energi fosil. Faktor lainnya seperti deforestasi, urbanisasi, dan aktivitas vulkanik juga dapat berkontribusi terhadap perubahan iklim, tetapi penggunaan energi fosil merupakan penyebab utama. Soal nomor 39. Salah satu tujuan perencanaan spasial adalah A. Menciptakan kepadatan penduduk, B. Membangun kawasan industri tanpa pertimbangan, C. Memberikan perlindungan lingkungan, D. Meningkatkan mobilitas penduduk. Jawabannya adalah C. Memberikan perlindungan lingkungan. Salah satu tujuan perencanaan spasial adalah untuk memberikan perlindungan lingkungan. Perencanaan spasial melibatkan perencanaan penggunaan lahan, pembangunan infrastruktur, dan pengaturan tata kota yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Soal nomor 40. Indikator pembangunan adalah A. Satuan evaluasi, B. Alat ukur kualitas hidup,
C. Pendekatan kualitatif, D. Desain kawasan. Jawabannya adalah A. Satuan evaluasi. Indikator pembangunan merupakan satuan evaluasi yang digunakan untuk mengukur pencapaian dalam pembangunan. Indikator ini bisa berupa alat ukur kualitas hidup, pendekatan kualitatif, desain kawasan, atau keberlanjutan ekonomi. Berikutnya soal nomor 41. Faktor yang mempengaruhi perkembangan wilayah perkotaan adalah A. Faktor demografi dan industrialisasi, B. Faktor topografi dan kepadatan penduduk, C. Faktor urbanisasi dan keragaman budaya, D. Faktor geomorfologi dan mobilitas penduduk. Jawaban yang benar adalah A. Faktor demografi dan industrialisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan wilayah perkotaan adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan suatu kota atau wilayah menjadi perkotaan. Dalam hal ini, faktor demografi dan industrialisasi memiliki peran yang penting. Soal nomor 42, salah satu dampak negatif urbanisasi adalah A. Meningkatkan kepadatan penduduk, B. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, C. Meningkatkan aksesibilitas transportasi, D. Meningkatkan kesempatan kerja. Jawabannya adalah A. Meningkatkan kepadatan penduduk. Salah satu dampak negatif urbanisasi adalah meningkatnya kepadatan penduduk di kota. Urbanisasi juga memiliki dampak positif seperti peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, aksesibilitas transportasi, kesempatan kerja, dan kualitas hidup. Tetapi bertambahnya kepadatan penduduk bisa menjadi dampak negatif. Berikutnya soal nomor 43. Perencanaan partisipatif merupakan pendekatan perencanaan yang melibatkan A. Partai politik, B. Organisasi masyarakat, C. Anggota DPR, D. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah B. Organisasi masyarakat. Perencanaan partisipatif melibatkan organisasi masyarakat dalam proses perencanaan sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan. Soal nomor 44. Perencanaan ruang kota dilakukan untuk A. Memastikan kelancaran lalu lintas, B. Mengatur penggunaan lahan secara efisien, C. Mencegah bencana alam, D. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah D. Semua jawaban benar. Perencanaan ruang kota bertujuan untuk memastikan kelancaran lalu lintas, mengatur penggunaan lahan secara efisien, dan mencegah terjadinya bencana alam di kota. Soal nomor 45. Salah satu langkah pemerintah dalam perencanaan ekonomi adalah A. Mengatur kebijakan moneter, B. Membatasi investasi asing, C. Menetapkan subsidi harga, D. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah D. Semua jawaban benar. Pemerintah mengatur kebijakan moneter, membatasi investasi asing, dan menetapkan subsidi harga sebagai langkah-langkah dalam perencanaan ekonomi. Demikianlah soal-soal yang dapat kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan sukses untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.